Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Sudah 1 bulan lamanya ya, 1 bulan lebih bahkan channel Inspirasi Oktara tidak memberikan informasi terbaru dan ini tentunya 1 bulan terakhir, 1 bulan lebih ya. Ini saya memiliki tugas yang lumayan banyak dari Kementerian Sosial dan tugas-tugas tersebut memang yang mengakibatkan saya tidak bisa mengupdate informasi di channel Inspirasi Oktara karena memang saya harus berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di channel ini dengan informasi tentunya yang sudah saya siapkan untuk Anda para penyimak setia channel Inspirasi Oktara. Untuk itu Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai di-skip ya. Oke, di tema atau topik pembahasan kita di kesempatan kali ini, ya setelah 1 bulan lebih tidak upload, terkait dengan kabar untuk penyaluran bantuan pangan non-tunai atau sekarang yang disebut program sembako dan juga bantuan PKH tahap keempat yang sudah ditunggu-tunggu oleh penerima manfaat. Kira-kira apa yang menyebabkan bantuan PKH tahap keempat maupun program sembako untuk alokasi bulan, Oktober ini tidak bisa masih belum juga cair hingga saat ini. Kira-kira apa penyebabnya dan kira-kira kapan PKH tahap keempat maupun program sembako yang alokasi bulan Oktober ini akan dicairkan? Nah, kita akan membahas satu persatu. Perlu Anda ketahui bahwa sejak awal ya, awal bulan yaitu di bulan Oktober, Kementerian Sosial ini memberikan tugas yang mendadak dan juga banyak sekali diberikan oleh Kementerian Sosial kepada para pendamping sosial. Nah, sejak pertama kita pendamping sosial ya, saya menceritakan pengalaman saya, sejak di awal bulan kami menerima tugas terkait dengan foto geotagging atau istilahnya foto untuk keperluan aplikasi Sagis yang tahap kedua. Nah, foto ini ditujukan kepada para penerima bantuan sosial, baik itu yang lalu yaitu untuk penerima program PKH yang baru dan juga untuk penerima bantuan program sembako. Nah, Sagis yang kami lakukan, geotagging yang kita lakukan ternyata ini berbeda dengan wilayah dampingan. Jadi ketika saya berada di desa dampingan A, saya ditugaskan untuk melakukan survei penerima bansos di desa yang lain, sehingga ini ada kesulitan kita koordinasi dengan pendamping setempat dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya, pemerintah desa maupun kelurahannya. Sehingga ini juga cukup memakan waktu karena kita belum mengenal medan dan juga tidak mengenal KPM yang ada di desa atau kelurahan masing-masing. Nah, jika sebelumnya Sagis periode pertama dulu, ini kita ditugaskan di desa dampingan masing-masing, ini ada kemudahan karena saya pribadi bisa menghubungi ketua kelompok sehingga saya bisa minta tolong untuk diantar ke rumah penerima PKH, ya penerima PKH maupun program sembako. Nah, saat ini tidak seperti itu. Dan juga di bulan ini ada agenda khusus terkait dengan munculnya ya, muncul tiba-tiba untuk penerima PKH yang tidak transaksi di tahap ketiga tahun 2022. Meskipun tahap ketiga sudah lama dilakukan oleh Kementerian Sosial dan saya rasa untuk KPM yang saya dampingi ini sudah transaksi 100% semuanya. Tapi di bulan ini ada pemberitahuan dari Kementerian Sosial bahwa ada beberapa KPM saya yang belum mentransaksikan bantuannya. Dan ketika saya cek datanya, ini data-data yang sebetulnya tidak saya ketahui. Dan ini sebelumnya bukanlah KPM dampingan saya dan rata-rata sebagian besar adalah mereka-mereka yang menerima bantuan sebesar 600.000 dengan kategori lansia. Nah, banyaknya lansia yang menerima bantuan secara tiba-tiba ini tentunya membuat kita untuk kerja lebih keras lagi, mencari tahu kira-kira nama-nama yang ada yang belum transaksi ini, orangnya masih ada atau tidak, kita ngecek ya, kita mengecek masing-masing orangnya. Jadi jika misalnya ada orangnya, ya kita harus memberitahukan untuk segera transaksi. Sehingga, ini juga menjadi tugas tambahan dan tentunya alhamdulillah untuk dampingan saya sendiri yang tidak transaksi di tahap ketiga ini sudah tidak ada, nihil ya, sudah 100% dan semoga kedepannya ini bisa lebih mudah lagi untuk penyaluran bantuan. Jadi yang kita harapkan memang KPM yang kita dampingi adalah KPM yang sudah ada di data bayar. Nah, juga ada lagi tugas-tugas yang lain tentunya yang ini menyebabkan saya tidak bisa mengupload
informasi terbaru. Oke, intinya seperti itu. Jadi di bulan ini banyak agenda dari Kementerian Sosial tentunya yang mungkin bagi saya ini menyebabkan terkendalanya atau tertundanya penyaluran bantuan PK tahap keempat maupun sembako untuk alokasi bulan Oktober. Dan kita tahu bagi Anda yang tentunya sering menyimak informasi dari channel yang lain, ini di bulan ini juga ada pendataan untuk program bantuan permakanan, bansos permakanan untuk lanjut usia. Jadi kita juga mendata lansia-lansia yang rentan untuk bisa memperoleh eee, bantuan sosial untuk permakanan, dan juga kita baru menerima surat terkait dengan pendataan untuk asesmen anak yatim piatu yang akan dimasukkan ke DTKS, dan tentunya ini adalah program dari Kementerian Sosial yang baru. Nah itu. Nah, dari hal-hal tersebut, baik itu dari bansos permakanan yang mulai didata, juga ada kemungkinan ini akan ada bantuan untuk asesmen yatim piatu dari Kementerian Sosial, lalu juga ada eee, foto ya, foto geotagging rumah penerima bantuan sosial untuk jilid kedua, lalu juga ada lagi misalnya KPM-KPM yang belum transaksi di tahap ketiga yang harus diselesaikan oleh para pendamping untuk direkonsiliasikan ke pusat, dan juga kegiatan yang lainnya yang memang bagi saya di bulan ini adalah periode sibuk Kementerian Sosial ya untuk tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para pendampingnya. Sehingga ini adalah salah satu dan mungkin ini penyebab dari terkendalanya atau tertundanya bantuan PKH tahap keempat tahun 2022 dan juga bantuan sembako untuk alokasi bulan Oktober. Jika kita belajar dari jadwal yang sudah ditentukan, untuk penyaluran PKH tahap keempat ini seharusnya memang terjadwal di bulan Oktober. Nah, biasanya sebelumnya ini Oktober awal, minggu pertama maupun minggu kedua ini sudah mulai penyaluran. Tetapi hingga memasuki minggu-minggu terakhir ini ya, minggu depan ini sudah habis untuk bulan Oktober ya, baru tersisa di hari Senin kalau tidak salah sudah habis bulan Oktobernya. Sehingga saya pribadi ya, dan tentunya Anda semua berharap untuk penyaluran PKH tahap keempat tahun 2022 yang tersisa bulan Oktober ini sekitar 1 mingguan lagi, semoga saja di minggu ini sudah ada kabar dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk penyaluran PKH bulan Oktober ya, atau tahap yang keempat. Dan juga tentunya ada kabar yang membagikan juga semoga untuk sembako periode bulan Oktober ini disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Karena jika misalnya kemungkinan terburuk tidak tersalur untuk PKH tahap keempat maupun sembako bulan Oktober, ini tentunya kemungkinan terburuknya akan tersalurkan di bulan depan. Kita tidak tahu. Nah, tentu kita sama-sama menunggu semoga di minggu-minggu ini bantuan PKH tahap keempat maupun juga sembako untuk tahap periode bulan Oktober ini segera tersalurkan. Ya, mungkin itu informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun program sembako. Harap Anda bersabar, kita sama-sama menunggu datangnya informasi yang terbaru dari Kementerian Sosial. Semoga saja untuk penyaluran bantuan ini kedepannya semakin lancar, tidak ada kemoloran jadwal lagi, sehingga KPM tidak menunggu dan juga pendamping sendiri khususnya ini tidak terus ditanyakan oleh para KPM-nya kapan kira-kira bantuan PKH maupun sembakonya cair. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel ini agar channel Inspirasi Oktara bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih besar lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.